إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh mulai menulis sekarang. Saya baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WA. Baik, Ustadz, ya suami mentalak istri tapi tidak mau menggugat cerai di pengadilan. Suami istri PNS. Anak perempuan masih kecil, ya. 2, suami sengaja tidak menafkahi anak-anak dan istri, sengaja supaya istri tidak tahan dan menggugat ke pengadilan. Bagaimana hak anak-anak? Ya, kalau suami yang seperti ini ya sudah bawa saja ke pengadilan. Yang mentalak adalah suami. Sampaikan nanti ke pengadilan bahwa yang mentalak adalah suami, kemudian sampaikan ke pengadilan bahwa dia tidak menunaikan ya nafkah anak dan istrinya. Biasanya nanti ya pengadilan akan mewajibkan sang suami untuk memberikan nafkah. Jadi nafkahnya dihitung sejak kapan dia tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, nanti dia akan diwajibkan oleh pengadilan. Ya, dan itu bahaya ya kalau dia PNS, status PNS-nya bisa dicabut kalau dia melanggar hukum. Dan namanya melanggar hukum kalau dia misalnya sudah dibawa ke pengadilan. Kalau saya boleh menyarankan, ya sudah, kalau kondisinya seperti itu, bawa saja ke pengadilan agama. Jelaskan kepada staf pengadilan ya bahwa sang suami telah menceraikan, kemudian menggantungkan. Ya, kalau nanti suaminya dipanggil, ya biasanya kalau suaminya dipanggil untuk menghadiri pengadilan tapi dia tidak datang juga, ya nanti bisa keluar perceraian dari status perceraian dari pengadilan, ya kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh sang suami. Ustadz, bagaimana cara mengingatkan suami mengenai tanggung jawab kepada kepala keluarga untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka tanpa mengurangi rasa hormat istri kepada suami? Karena biasanya laki-laki merasa gengsi ketika diingatkan oleh istrinya, sehingga apa yang disampaikan oleh istrinya dianggap angin lalu. Ya, wallahu ta'ala a'lam, ya, cari momen-momen yang pas untuk menyampaikan masukan kepada suami. Tentunya ini jangan kita sampaikan ya secara terang-terangan ketika kita berada di ruang ada orang lain, ya tidak, tapi kita sampaikan empat mata. Cari momen-momen yang pas, ya misalnya setelah bermesraan misalnya, ya. Jadi kan kalau misalnya orang habis bermesraan kan nggak jarang marah-marah ya, karena baru senang-senang. Nah setelah itu sampaikan kepada sang suami, mas misalnya, ya saya itu punya sesuatu yang pengen disampaikan. Nah itu kita bisa masuk di momen-momen tersebut. Sambil juga jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah ya agar hati sang suami dilembutkan untuk menerima nasihat. Ini yang kadang kita lalai ya. Yang namanya hati manusia itu berada
di antara jari jemari Ar-Rahman, ya, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, selain kita berupaya untuk menyampaikan masukan kepada beliau, kita juga banyak berdoa, ya Allah, lembutkanlah hati suamiku sehingga dia bisa menerima nasihatku. Nah, Ustadz, bagaimana tetap sabar dan lemah lembut tapi tetap tegas kepada anak dalam mendidik, ya, dalam mendidik mereka? Baik, ya memang harus sabar, karena kalau kita tidak sabar, ya, maka bisa jadi nanti keluar kemarahan yang bisa menyebabkan pendidikan anak-anak kita terganggu. Ya, bagaimana caranya agar bisa sabar? Ya, kita harus menanamkan mindset bahwa anak-anak ini adalah investasi kita yang harus betul-betul kita jaga. Ya, sehingga kita akan berusaha betul untuk menjaga dia, jangan sampai salah dalam mendidik. Nah, ketika muncul kemarahan itu, ya, kita harus tahu bahwa mereka ini anak-anak, apalagi anak-anak yang belum dewasa. Jadi wajar sekali bagi mereka untuk melakukan kesalahan. Kita sebagai orang tua pun banyak salahnya, ya enggak? Maka kita harus memahami kewajaran yang dilakukan oleh anak-anak kita atau kekurangan anak-anak kita. Kemudian kalau memang kita terbiasa marah, itu ada beberapa tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita bisa mengelola atau memanage kemarahan kita. Ya, marah itu satu hal yang manusiawi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, marah itu adalah suatu hal yang manusiawi. Namun kita harus berupaya untuk bisa mengendalikannya. Ya, kata Nabi SAW, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, menang ketika bergulat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Beberapa cara yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Pertama, ketika marah itu muncul, ketika kita akan marah kepada anak-anak kita, ya, hendaknya kita berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jangan sampai kemudian karena kita marah lalu syaitan menggoda kita, menggiring kita pada perbuatan yang akan kita sesali nanti. Maka segeralah untuk mengucapkan ta'awudz. Kemudian yang kedua, kalau masih marah juga, maka ubahlah posisi kita. Kalau kita berdiri, maka kita duduk. Kalau kita duduk, kita berbaring. Ya, atau kalau bisa berpindah dari tempat yang melecut kemarahan kita, pindah tempat. Ya, itu kalau misalnya ini juga dalam pergaulan suami istri, ya. Kadang kalau lagi konflik itu pindah, ya, jangan di situ, nanti tangannya bisa melayang gitu, ya. Jadi kalau misalnya lagi marah, pindah dulu, tenangkan diri. Kemudian yang ketiga, ya, agar kita bisa mengendalikan marah kita, segera berwudu. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi SAW mengatakan bahwa kemarahan itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan itu tercipta dari api, maka dinginkanlah dengan wudu. Ya, maka dinginkanlah dengan wudu. Nah, setelah itu, setelah tenang, maka baru kita kembali kepada anak-anak kita, kemudian kita luruskan mereka dengan cara yang baik. Ya, dan biasakan jangan kemudian dengan nada yang tinggi, kamu ya, ini kurang bagus, ya. Nanti anak-anak juga akan jadi seperti itu nanti kepada anak-anak mereka. Ya, atau kepada adiknya, paling minim kepada adiknya. Misalnya kalau kakak diperlakukan seperti itu, nanti kakaknya juga akan melakukan hal yang sama kepada adik-adiknya. Ya, maka kita berupaya untuk sabar. Anak-anak itu diajak untuk berpikir ilmiah. Kenapa dia tidak boleh seperti ini? Kenapa kamu kok melakukan seperti ini? Akibatnya ini. Ajak mereka untuk berpikir ilmiah sehingga mereka dewasa. Ya. Dan tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu langsung kita beri hukuman. Kadang ada yang mereka lakukan itu bukan karena kesalahan, tapi karena ketidaktahuan, bukan karena disengaja. Ya, misalnya ada yang punya niat baik, ya, bapak dan ibu mungkin sering lihat anak-anak itu, ya. Misalnya dia main sabun cuci, ya, karena lihat uminya suka mencuci piring, ya, dia ikut mencuci piring juga. Ya, tapi namanya juga anak-anak, ketika ngambil sabun mungkin kita kan sesuai dengan iklan, ya, cukup 1 sendok teh misalnya.
Anak-anak kita ya setengah botol misalnya. Tapi kita lihat, oh ini anak mau mencuci piring, dia mau meniru ibunya, maka jangan kita matikan potensinya. Ya udah biarin aja korban setengah botol nggak apa-apa, tapi jelasin ke anak. Nah ini nggak perlu setengah botol, cukup sedikit saja nih ya. Lain kali kalau kamu mau cuci, ngomong dulu ya sama Umi, biar nanti Umi ajarin dulu. Ya, jadi nggak perlu marah-marah. Dilihat dulu apa yang menjadi latar belakang anak-anak itu melakukan satu kesalahan. Kadang mereka tidak sengaja, karena ketidaktahuan. Ya, maka jangan kemudian langsung kita marahi. Bahkan terkadang ya kita harus bercermin, Bapak dan Ibu. Kadang anak-anak itu perilakunya itu membuat kita gusar karena orang tuanya sendiri. Misalnya ya, anak butuh perhatian. Bapak dan ibunya sibuk dengan HP ya. Kok kayak enggak ya? Bapak ibunya sibuk dengan HP, anaknya butuh perhatian, akhirnya dia bikin ulah di rumah. Maka jangan dimarahi anaknya, marahi diri sendiri. Mungkin kitalah yang membuat anak kita itu bikin ulah. Nah, kalau kita memahami hal-hal ini, maka kita akan bisa bersikap lebih bijak kepada ya anak-anak kita. Nah, Masya Allah, banyak ini ya. Oh ya. Terus, nah. Ustaz tidak memenuhi salah satu keinginan orang tua. Misalnya anak perempuan ingin tinggal di kota suami, namun orang tua ingin si anak tetap tinggal di rumah orang tua, dan orang tua tidak juga mau diajak ke rumah suami. Baik, ya orang tua harus paham ya, kalau anak itu sudah menikah, anak perempuan, ya dia harus ikut suaminya. Ya, panjenengan sudah menyerahkan anak kepada sang suami, maka sudah ya, sang suamilah yang punya hak untuk mengatur anaknya panjenengan. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua ya? Nah ini ya sudah benar ini ya. Katanya dikunjungi orang tuanya setiap 2 bulan sekali ya. Banyak-banyak berkomunikasi kepada orang tua ya. Insya Allah lama-kelamaan mereka akan ridho dengan keberadaan kita yang tidak satu kota. Ya intinya jangan terputus komunikasi dengan orang tua. Walaupun kita tidak bisa memenuhi keinginan mereka, bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik. Jadi tetap jalin komunikasi dan terus mendoakan mereka. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan lunakkan hatinya. Ustadz, apa saja hak seorang istri yang diceraikan secara syariat Islam? Ini nanti ada insya Allah ya. Kita akan bahas hak suami istri. Nanti ada pertemuannya. Namun secara global ya, selama istri itu diceraikan oleh sang suami, selama dia masih berada di dalam masa iddah, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah selama masih masa iddah. Ya, selama masih masa iddah. Ya, masa iddah itu 3 kali suci ya. Kalau dia tidak hamil, maka 3 kali suci dari haid. Ya, selama itu ya, setelah dia diceraikan, selama itu dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari sang suami, bahkan juga masih berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun setelah selesai masa iddahnya, sudah tidak ada lagi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang sudah melewati masa iddahnya. Kemudian juga dia berhak untuk mendapatkan uang mut'ah, ya, uang mut'ah. Ini ditentukan oleh pengadilan. Misalnya pengadilan telah memutuskan cerai, nanti dia mewajibkan kepada suami sesuai dengan penghasilan suami, ya, untuk memberikan namanya uang mut'ah kepada sang istri. Baik, itu diantara hak-hak istri ketika telah diceraikan. Nah, kalau misalnya nanti anak itu ikut kepada ibunya, itu bukan berarti ibunya yang menafkahi ya, itu kewajiban bapak. Perceraian tidak kemudian memutuskan tanggung jawab seorang bapak untuk menafkahi anaknya. Ya, jadi kalau misalnya cerai, ya sudah kan anak ikut kamu, kata bapaknya. Nggak boleh. Ya, dia tetap harus menafkahi, walaupun anak-anak itu ikut istrinya. Kewajiban menafkahi itu tetap ada pada sang bapak. Ya. Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang jaraknya jauh, beda kota dan hubungan tidak terbuka? Baik, karena memang dari kecil sampai sekarang sudah seperti itu, jadi canggung. Ya, coba kita membuka komunikasi ya, berhubungan ya. Mungkin mudah-mudahan apa yang awalnya dingin menjadi hangat.
Demikian juga mendoakan, ini juga penting ya, walaupun kita jauh tetap mendoakan kedua orang tua kita. Ustadz, bagaimana caranya menghilangkan trauma karena dulu kecil dibuang oleh ibu dan setelah dewasa dan sukses ibu datang dan meminta diperlakukan selayaknya orang tua. Ya kita niatkan perlakuan baik kita kepada ibu kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah terluka oleh ibu kita, namun kita tetap berupaya untuk berbakti kepada dia agar apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang kita lakukan lillah ya akan menjadi ringan. Ya, berhentilah untuk mengharapkan balasan dari manusia, tapi kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan yang akan memberikan balasan kepada kita ya di hari kiamat nanti. Itulah fungsi kita beriman kepada hari akhir. Karena semua balasan amalan yang kita lakukan itu akan kita peroleh di hari akhir nanti. Ya, kalau ini sudah tertanam pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi anak yang berbakti walaupun sebelumnya orang tua menyanyiakan kita. Ustadz, apabila tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah membantu suami, maka bolehkah istri juga ikut bekerja di sektor publik? Para ulama menjelaskan bahwa boleh saja wanita bekerja di sektor publik dengan beberapa syarat. Yang pertama, dia bekerja dengan seizin suaminya. Ya, ini yang pertama. Syarat yang pertama, dia bekerja seizin suaminya. Jadi suaminya mengizinkan. Nggak boleh kemudian dia bekerja tanpa izin sang suami. Kemudian yang kedua, pekerjaannya tersebut tidak membuat dia lalai dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Ya, kalau misalnya kerja tapi anak nggak keurus, nggak boleh. Ya, karena tugas ibu itu adalah dia mengurus anaknya, merawat anaknya. Ya, juga mengurus rumah suaminya. Kalau ini sudah bisa dia handle dan masih punya kesempatan untuk bekerja, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, ya tempat pekerjaannya itu tidak terdapat pelanggaran syariat. Artinya dia bisa menggunakan pakaian yang syar'i, ya. Kemudian juga dalam bekerja tidak bercampur baur laki-laki dan perempuan, berdekat-dekatan seperti itu ya. Maka silakan saja bagi dia untuk bekerja, namun dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Ustadz, ada seorang laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim saat itu mereka masuk Islam, namun kemudian di tengah pernikahan ibunya itu murtad, lalu anaknya ikut agama ibunya yang dulu dan mereka sekarang sudah cerai. Wajibkah laki-laki itu menafkahi anaknya yang non-muslim? Ya, tetap dia wajib menafkahi anaknya, namun ya diajak untuk masuk Islam. Tetap dia berupaya agar anaknya itu masuk Islam dan berupaya jangan kemudian anaknya tersebut mengikuti sang istri ya. Dia harus kalau misalnya istrinya itu non muslim ya, justru harus ketika dia cerai itu anak-anak itu ikut dia. Jangan dia biarkan anak-anaknya ikut ibunya. Makanya anaknya ikut murtad. Harusnya ketika dia bercerai, ibunya murtad, anak-anak itu harus dia ambil. Dia yang mendidik agar anak-anak tidak ikut murtad. Ustadz, apakah seorang ibu boleh mengajarkan adzan untuk anak laki-lakinya? Boleh insya Allah, kalau sekedar mengajarkannya. Ya, kalau sekedar mengajarkan ya, tapi bukan ibunya yang adzan ya. Adzan itu tugas laki-laki. Tapi kalau hanya sekedar mengajarkan anak untuk mengumandangkan adzan, boleh insya Allah. Ustadz, saat ini banyak sekali kajian, tapi kebanyakan untuk remaja dan dewasa. Apakah ada info kajian khusus untuk anak-anak usia SD atau komunitas apapun yang bermanfaat untuk anak? Karena banyak sekali waktu senggang, tapi anak-anak disibukkan dengan game online. Ya, ada Kak Erlan itu ya. Kalau Kak Erlan, coba cari Kak Erlan, Erlan Iskandar ya. Kak Erlan aja, ketik Kak Erlan itu di Google atau di media sosial, insya Allah keluar. Beliau itu sering sekali buat kajian untuk anak-anak. Nah, kalau misalnya ingin bergabung, mungkin bisa dengan komunitas yang diasuh oleh beliau. Ustadz, apakah anak yang soleh bisa memasukkan kedua orang tuanya ke surga? Baik, kalau orang tuanya dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan muslim, ya bisa. Itu namanya memberikan syafaat.
Jadi ada syafaat yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya, di mana orang tuanya Allah selamatkan dari api neraka selama orang tuanya itu berada dalam keislamannya. Ya. Jadi nanti ada syafaat ya. Kita tuh nanti tarik menarik. Saya punya kajian di internet itu kalau nggak salah bersama keluarga masuk surga. Ya, di sana saya jelaskan bagaimana caranya agar kita itu tetap utuh sampai di akhirat ya. Jadi sama-sama masuk surga, anak, ibu, bapak semua masuk surga. Ya, nanti kita bisa saling menarik. Bapak bisa narik anaknya, anak bisa narik bapaknya selama mereka berada dalam keimanan. Baik, orang tua tidak mendidik agama sewaktu kecil. Alhamdulillah anak-anaknya setelah berumah tangga Allah berikan hidayah. Apakah orang tua berdosa? Iya, tetap berdosa karena dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi dia tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai orang tua mendidik anak itu sudah dosa. Apalagi karena kelalaian itu kemudian anaknya berubah menjadi ahlu maksiat, double dosanya. Nah, tapi kalau ini ya alhamdulillah dosanya berhenti ya, tapi dia sudah berdosa terlebih dahulu. Kenapa? Karena lalai. Tapi dosanya tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena anak-anaknya kemudian berubah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan masih akan bahas ini ya. Jadi memang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini agak cukup panjang ketika bahas hak anak-anak. Ya, menunjukkan bahwa hak anak-anak ini salah satu hal yang urgent ya untuk kita perhatikan. Memang dari beliau memang panjang ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang tua yang soleh dan soleha dan juga berhasil mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.